Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa tiba wa rasulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang perlu saya jelaskan lebih dulu sebelum kita membahas berbagai macam persoalan-persoalan keagamaan nanti 9 hari ke depan. Ini penting saya sampaikan supaya nanti pemahaman kita terhadap berbagai macam persoalan agama itu tidak tumpang tindih. Karena kadangkala saya ketika selesai ceramah biasa ada beberapa orang bertanya, kenapa Pak Ustaz selalu menyebutkan ulama-ulama seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak kembali saja kepada Rasulullah, kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran? Tidak usah kembali ke ulama, karena yang dijamin selamat adalah Rasulullah, dan itu panutan kita. Kenapa ke Syafi'i? Kenapa tidak pakai hadis Bukhari Muslim saja? Kenapa mesti pakai Imam Syafi'i? Orang yang bertanya seperti ini, Pak, karena dia tidak tahu sejarah.
Dia kira Imam Bukhari dan Imam Muslim lebih dulu daripada Imam Tasyafi. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim itu lahir tahun 196 Hijrah. Sedangkan Imam Muslim lahir tahun 202 Hijrah. Adapun Imam Malik itu lahir tahun 80 Hijrah. Jadi ini perlu diketahui bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lahir 116 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Jadi beda 100 tahun lebih. Jadi belakangan ulama hadis. Yang pertama itu adalah ulama fikih. Di sini nanti kita akan bahas beberapa pendapat. Kita akan bahas beberapa pembagian agama. Mungkin agak berat, tapi saya usahakan seringan mungkin supaya kita bisa terima. Pertama, dalam kajian agama itu ada 3 kajian pokok. Yang pertama kajian Islam, yang kedua kajian iman, yang ketiga kajian ihsan. Kajian Islam itu berkaitan dengan hukum-hukum agama. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kajian iman itu berkaitan dengan teologi, akidah. Ulamanya disebut dengan murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, dan Syiah. Kemudian naik satu tingkat kajian ihsan atau kajian iman. Ulamanya disebut dengan mursyid. Kemudian mazhabnya dari situ lahir Khalwatiyah, Saktari, Qadiriyah. Itu tarekat. Jadi ini harus dipaham dulu. Pendapat ulama fikih itu berkaitan hukum-hukum sah atau tidak tentang suatu ibadah. Jadi kalau mau Bapak tahu bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya bersedekap, bagaimana kalau ruku, kemudian mana yang mesti didahulukan, mana syarat sahnya sholat, mana kaifiat sholat, itu belajar sama ulama fikih. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sehingga kadangkala kalau kita sholat, kita pakai takbir seperti ini. Ada yang di depan, ada yang di samping, ada yang sedekapnya ke samping, ada yang di tengah-tengah, ada yang di bawah, ada yang lurus. Bilang kenapa beda-beda? Nah satu Nabi. Karena Nabi melaksanakan sholat ada 9 macam gerakan. Kalau kita tahu cuma 1, berarti masih ada 8 yang kita tidak tahu. Nah ini yang kadang jadi orang berdebat ini. Kemudian ulama fikih nanti berbeda pendapat, Pak. Saya kasih tahu, ulama fikih mengatakan jumlah sholat sunnah duha maksimal 8 rakaat, tidak lebih. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, maksimal 8. Ulama hadis mengatakan sholat sunnah duha maksimal 12 rakaat. Itu sudah beda. Makanya nanti kan ada ulama tasawuf, ada ulama hikmah, ada ulama fikih, ada ulama tafsir, ada ulama hadis. Itu beda-beda juga pendapatnya. Kalau ulama fikih sakit, berobat. Kenapa? Supaya bisa sehat dan sempurna sholat. Itu hadis. Tapi kalau ulama tasawuf sakit, tidak berobat. Kenapa? Kalau dia berobat, dibilang orang tidak bersyukur. Jadi kalau sudah ada orang di Timika ini Pak sakit dan tidak berobat, justru sujud syukur, berarti dia sudah bertasawuf. Kenapa? Itu juga hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, siapa ketika umatku sakit 1 hari 1 malam saja, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Mana yang mau dipakai? Sakit berobat supaya bisa sempurna ibadah, atau sakit supaya dosanya habis, atau tidak sakit banyak dosanya? Pilih mana? Inilah sehingga berbeda, karena tinjauan hukum dan hadisnya berbeda. Nah, ini yang harus. Jadi kalau ada pendapatnya orang, Pak, jangan langsung salahkan. Tanya dulu dari mana dia mengambil dasar.
Supaya kita mudah, oh ternyata begini. Nah, sama juga dengan sholat. Imam Syafi'i menggunakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ada 5 waktu tidak boleh sholat. Yang pertama ketika matahari pas di tengah, lurus dengan kepala ke atas. Itu kan belum masuk duhur, itu diharamkan sholat. Yang kedua sesudah asar, itu tidak boleh. Yang ketiga ketika matahari sudah merah sampai dia tenggelam. Yang keempat sesudah subuh. Yang kelima ketika matahari terbit hingga naik seujung tombak, sepenggalah. Itu tidak boleh sholat. Nah, Imam Syafi'i semua sholat tidak boleh. Termasuk sholat jenazah tidak boleh dilakukan sesudah asar. Jadi kalau ada jenazah mau dimakamkan sesudah asar, maka sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Itu Syafi'i. Nah, ini saya harus luruskan dulu. Kenapa? Dia bilang semua sholat. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak. Yang tidak boleh adalah sholat yang tidak ada asbabnya. Misalnya, sholat sunat taubat, tidak boleh. Sholat sunat tasbih, tidak boleh. Kalau sesudah asar. Tapi kalau sholat jenazah, boleh. Karena diikat oleh keadaan. Nah, sudah berbeda tuh. Bilang, mana yang diikuti Ustaz? Kita mana? Mau ikut mana? Kan begitu. Itu pilihan. Mau ikut mana? Saya mau ikut Syafi'i, silahkan. Saya mau ikut Abu Hanifah, tidak. Mau tetap mau sholat, silahkan. Kenapa berbeda? Nah kan hadisnya sama-sama. Cocok. Sama-sama, cuma ada yang menganggap hadis ini adalah hadis umum, ada yang menganggap hadis ini hadis khusus. Sama jika kemarin Pak, ketika terjadi COVID, tidak boleh sholat Jumat. Ada yang mengatakan, yang tidak boleh, yang zona merah, yang zona hijau, boleh. Nah, kan begitu. Karena keadaan. Nah, ini. Itu sudah berbeda Pak penafsiran. Makanya, nanti banyak. Termasuk nanti di Timika ini kemarin ketika saya datang ke sini, saya perhatikan. Oh jamaah kita ada yang sholat sunnah isyraq. Di waktu suruk itu. Isyraq sekarang jam 6 lewat 10 menit. Bukan ya. Jam 6 lewat, jam 5 lewat 50. Imam Syafi'i tidak membolehkan sholat pada waktu itu. Kenapa? Karena pas terbit matahari. Itu kan waktu terbit. Nah, waktu terbit itu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena di situ disebut tanduk setan. Tempatnya setan menyembah. Berarti kita bersamaan setan menyembah. Nah, begitu. Jadi bagaimana caranya? Imam Syafi'i mengatakan tambah 10 menit. Sehingga waktu suruk dikasih lompat sedikit sekaligus itu masuknya waktu duha di awal waktu. Sehingga ambil di situ. Ini nih, makanya nanti kan ada perbedaan. Makanya saya ceramah ini sampai jam berapa, Pak? Jangan. Begini, saya ingin di sini tidak berjamaah sholat isyraqnya ya. Mestinya kita berjamaah, Pak. Mungkin pagi ini kita bisa mulai berjamaah. Supaya lebih bagus. Kita berjamaah. Di beberapa tempat itu berjamaah. Kalau di Sidrap, di Masjid Islamic Center, itu berjamaah. Itu sholat sunat, boleh dikerjakan berjamaah untuk mengejar pahalanya. Ini sholat sunat isra, Pak. Seandainya orang tahu, kalau seandainya hitung pahala, Pak, dia orang tahu, dia tidak akan pulang. Walaupun di rumahnya terbakar, tidak mau pulang. Kenapa? Rasulullah mengatakan, siapa yang mengikuti sholat subuh berjamaah dan tidak meninggalkan masjid, kecuali kebutuhan kayak buang hajat, duduk berzikir atau mendengarkan taklim seperti ini, sampai masuknya waktu syuruk, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama. Orang itu umrah dan haji bersama saya 3 kali. Tamma. Kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Haji dan umrah 3 kali, Pak. Haji 100 juta. Umrah 40 juta. Kali 3.
Seandainya jamaah dikasih tahu, datang sholat subuh berjamaah, duduk di masjid jangan pulang sampai masuk waktu syuruk, kerjakan sholat sunnah Isra 2 rakaat, kau akan dikasih uang 500 juta. Insya Allah Pak, masjid penuh, tidak ada tempatnya Pak Imam. Kan begitu. Tapi karena ini pahala, sehingga susah kita memanggil orang. Seandainya uang, tidak usah Pak sebut 500 juta, dikasih tahu saja, dikasih gula pasir sama terigu 1 sak, insya Allah Pak tidak berwudu masuk masjid. Nah itu. Karena ini mengejar pahala. Di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Mestinya kita mencari nilai kualitas. Ada namanya berkah umur. Jadi berkah itu sedikit tapi nilainya banyak. Jadi umur bisa 50 tahun tapi tercatat di sisi Allah 50.000 tahun. Bagaimana caranya? Cari ibadah yang kualitasnya tinggi, lakukan. Itulah yang membuat nilainya besar. Nah, ini nanti kita kan cari itu. Kan banyak Pak. Nanti saya kasih tahu. Ada amalan pendek sekali tapi nilainya luar biasa. Makanya semua orang kejar Lailatul Qadar. Kejar. Sholat di malam Lailatul Qadar sangat istimewa. Padahal ada hadis Nabi Pak. Tidak usah kejar dulu Lailatul Qadar. Ada hadis Nabi paling gampang. Siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah Isya, itu sama pahalanya kalau dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau Bapak mau tahu, sesudah sholat Isya, kemudian kita sholat sunnah 4 rakaat, itu lebih tinggi pahalanya daripada sholat tarawih. Cuma kadang kita tidak lakukan itu. Padahal itu hadis. Dan itu hadis sahih. Itu makanya sesudah sholat Isya, ambil 4 rakaat. Tapi jangan langsung 4 lah. Karena yang langsung 4 sebenarnya itu sholat sunatnya Rasulullah. Kita untuk umatnya ambil yang 2-2. Masna. 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi 4 rakaat bacaannya panjang. Biasa 1 rakaat suratul Baqarah dibaca. Kalau itu yang mau dibaca Pak, insya Allah panitia marah. Jadi begitu. Makanya saya sampaikan, cari nilai pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Itu dilipat gandakan. Sama dengan 1000 nilai pahala. Sama dengan sedekah, sumbangan. Kalau Bapak cuma tidak enaknya jika kita kumpul uang, nanti Ramadan baru kita bersedekah. Dia bilang di luar Ramadan tidak usah sedekah. Nanti di Ramadan baru kita sedekah. Cuma tidak enaknya begitu. Karena kenapa? Siapa tahu mati sebelum Ramadan. Dan begitu. Seandainya bisa ditahu bilang Ramadan tiba masih hidup sampai Ramadan. Dikumpul saja uang. Nanti Ramadan baru dikeluarkan. Karena itu 1000 kali lipat pahalanya. Bapak bersedekah 2.000 rupiah, itu nilainya kan 2 juta. Kan begitu. Makanya agama ini Pak luar biasa. Karena Nabi sudah minta. Itu Rasulullah luar biasa. Ketika saya baca hadis tentang doa Nabi, permintaan Rasulullah kepada Allah, itu saya menangis. Itu permintaannya Rasulullah. Ya Allah, umatku tidak usah panjang umurnya. Ini diminta Rasulullah. Ya Allah, jangan kasih panjang umurnya umatku sama dengan umat-umat terdahulu. Dia memang minta. Padahal kalau kita, Pak, mungkin kita minta, ya Allah, panjangkan umurku. Nabi minta, jangan panjang, pendekkan umurnya umatku dibanding dengan umat lain. Kenapa? Nabi takut kalau kita berdosa lama sekali. Bayangkan umatnya Nabi Musa, kalau 1000 tahun umurnya, dia menjadi pemain judi, Pak. 900 tahun main judi. Bayangkan. Kalau kita umatnya Nabi, likulli sa'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sabain. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Kalau orang umur 60 tahun, Pak, insya Allah sudah tidak bisa main judi. Karena tidak kuat lari. Begitu. Jadi palingan dia main judi, anak-anak kan juga tidak. Jadi mungkin 10 tahun diskon awal, 10 tahun diskon akhir, berarti tinggal 40 tahun. Kalau dia main judi 40 tahun, Pak, tidak lama dihisap karena pendek di umurnya. Kalau 800 tahun main judi, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau dia berdosa, jadi masalah. Lama sekali nanti disiksa. Tapi Nabi juga berpikir,
Tapi pahalanya pasti sedikit. Karena tidak lama hidup. Makanya Nabi minta, ya Allah, berikan bonus untuk umatku. Disitulah dikasih Ramadan, sekaligus dikasih hari Jumat. Ini nih. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya orang tahu pahalanya pergi sholat Jumat, kalau kau tidak bisa jalan, kau merangkak itu. Kau merangkak itu supaya bisa sholat Jumat. Kalau tidak bisa kau merangkak, kau cari orang, kau minta supaya dia mengantar, dan engkau akan menggajinya. Tapi ada syarat-syaratnya nanti supaya bisa dapat itu. Nanti saya bahas itu, nanti terlalu jauh belok-belok tidak sampai. Kemudian, jadi kita sepakat nanti sholat sunnah isyraq berjamaah ya. Yang bagi yang punya, saya begini Pak, kalau sementara ceramah begini, nah ada yang punya keperluan, mungkin ada pejabat yang harus menunaikan tugas, silakan. Karena saya tidak bilang ceramah orang pergi tidak masalah. Karena ada tugas lain. Kita akan jangan sampai agama ini justru menjadi beban. Itu yang ulama kita dari dulu begitu. Dia tidak menginginkan agama disalahkan. Dia bilang gara-gara ceramah ini saya terlambat, dimarahi sama pimpinan. Oh jangan Pak, jangan salahkan ceramah itu gara-gara. Makanya silahkan mohon izin saja kemudian tunaikan tugas kita. Apalagi yang biasa istrinya marah-marah kalau terlambat pulang, ya pulang cepat Pak. Jangan sampai istri murka itu. Iya, ada memang suami itu Pak dimarahi kalau dari mana lagi? Wah itu kan begitu. Ya, jadi kalau ada di sini ya silakan aktivitas-aktivitas lain yang tapi kalau ingin taklim begini silakan. Jadi saya itu terbuka aja Pak, enggak usah bilang begini. Itu terbiasa kita di ulama-ulama kita. Dan yang mau tidur silahkan Pak, tidur tidak apa-apa. Iya, tidur. Saya dapat hadis Pak, orang ngaji itu saya tidak pernah kasih bangun kalau dia tidur. Itu malaikat saja itu protes sama Allah itu. Malaikat protes sama Allah. Ya Allah, masa kau suruh saya merahmati orang yang ada menyeliputi rahmat mendoakan. Yang di dalam majelis itu kan cuma tidur. Itu kan malaikat kasih tahu Allah. Itu cuma tidur. Masa dia dikasih rahmat? Apa kata Allah? Betul malaikatku. Dia tidur, tapi tidurnya bersama orang-orang soleh. Sehingga saya merahmati dia. Malaikat stop. Oh begitu. Daripada dia tidur di dekatnya pemain judi. Nah begitu. Ya. Makanya dia tidur bersama orang soleh. Itulah kenapa ulama kita kalau mengajar nah ada orang tidur, dia tidak kasih bangun. Biarkan. Karena satu-satunya orang yang tidak berdosa Pak, orang tidur. Sholat itu bisa berdosa ketika dia jengkel sama imam. Panjang sekali bacaannya, tidak mau ruku. Sekarang kan ada itu yang ditampar sandal tuh gara-gara panjang bacaannya. Memang dari dulu ada Pak, di masa Umar itu ada yang bukan sandal ditamparkan, di belakangnya lagi imam tinggal. Pas salam imamnya langsung ditampar begini. Kenapa? Sholat maghrib baca surah Yasin rakaat pertama dia kasih sampai. Iya. Nah orang tua sudah begini lututnya baru. Makanya langsung ditampar itu. Tapi melapor. Saya ditampar di masjid. Dianiaya. Langsung siapa? Dia bilang itu orang tua di sana. Panggilkan. Umar itu marah-marah. Tapi dia ingat wasiat Rasulullah. Jangan dengarkan dari satu arah ketika ada orang yang melapor. Tanya juga yang satunya. Dipanggil orang tua itu. Dia bilang. Katanya kau tampar imam. Dia bilang tidak ada imam yang saya tampar. Yang saya tampar itu penganiaya. Cuma dia di masjid. Jadi begitu. Langsung bilang, oh kenapa bisa? Dia bilang, masa saya sengaja berdiri di belakangnya supaya dia lihat bahwa saya sudah usul tidak mampu kuat berdiri. Kenapa dia sholat maghrib baca surah Yasin kasih sampai? Langsung Umar itu tersenyum kemudian mengatakan, oh imamnya yang salah. Itu imam lagi disalahkan. Makanya jadi itu penting Pak. Hukum juga itu. Makanya Nabi katakan kalau jadi imam pendekkan bacaan. Kalau sholat sendiri panjangkan. Cuma kadang ada imam Pak dibalik. Kalau jadi imam panjang. Tapi kalau sholat sendiri inna atena. Oh, itu. Tapi tidak ada di sini Pak Imam, tidak, insya Allah tidak. Kalau ada yang tersinggung alhamdulillah sengaja. Ya. Kadang-kadang kan kita begitu, istilahnya karena senangnya ya begitu. Tapi kan sholat itu kalau panjang bacaannya Pak banyak pahalanya. Nah, makanya kalau mau hitung pahala kasih panjang bacaan. Nah, itu. Tapi kalau mau
akhlaknya berubah, ada pada kekhusyuan. Jadi kalau ada orang yang bilang, bagaimana ini Pak Ustaz? Setiap hari datang berjamaah, tapi begitu-begitu, dagang curang, ngomong bohong, oh bacaannya gitu bagus, ingatannya kurang. Nah, kalau orang kurang khusyuk itu tidak berubah akhlaknya, pahalanya banyak, karena panjang bacaannya. Nah, makanya bisa lihat Al-Quran itu Pak kalau tidak hafal. Kasih berdiri saja Al-Quran, baru buka, baru sholat di situ, baru lihat itu. Boleh, bahkan boleh dipegang. Kalau Imam Abu Hanifah itu boleh dipegang. Karena memegang Al-Quran itu 2000 pahalanya. Pegang Al-Quran daripada salah baca. Makanya kalau ada masjid Pak, tidak ada imam hafiz, mau juga panjang-panjang bacaannya, karena kadang juga protes jamaah. Kalau Qulhuwallahu dibaca, benar Qulhuwallahu sih. Kan begitu. Kau mepeng maju ke depan kalau dilihat. Nah, begitu. Cuma ada kekurangannya itu Pak, kalau buka Al-Quran jadi imam. Kalau mati lampu langsung stop. Itu karena tak bisa lanjut itu. Itu makanya itu juga kendala itu. Itu. Kemudian saya lanjut, makanya dalam masalah-masalah kehidupan agama ini Bapak harus siap berbeda. Dari dulu Syafi'i, Maliki, Hanafi itu berbeda. Ah, kita dulu sejarahnya sedikit. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah. Itu tempat lahirnya di Irak. Tempatnya Saddam Hussein di Irak. Berarti kalau tahun 80 Hijrah, 70 tahun meninggalnya Rasulullah baru dia lahir. Tidak baku dapat itu Pak. Abu Hanifah ini 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Dan lahirnya jauh lagi. Kan Nabi di Madinah, dia di Irak, tempatnya Saddam Hussein. Imam Mali tahun 90 Hijrah. Dia lahir. Itu 80 tahun meninggalnya Nabi. Lahirnya pas di Madinah. Imam Syafi'i justru jauh. Tahun 150 Hijrah. Baru lahir. Berarti 140 tahun. 140 tahun meninggalnya Nabi. Baru lahir Imam Syafi'i. Ini. Jauh sekali itu. Itu di Damaskus. Kemudian Ahmad bin Hanbal lahir tahun 196. 194. Itu jauh lagi tuh. Makanya belakangan Ahmad bin Hanbal. Nah, ini nih anunya. Makanya beda sekali tuh nanti. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Ini ulama fikih Pak. Imam Bukhari itu lahir tahun 90-an. Jadi lahir tahun 190-an. Berarti 180 tahun meninggalnya Nabi baru lahir dia. Imam Muslim 202 Hijriah. Berarti 190 tahun lebih meninggalnya Nabi baru lahir Imam Muslim. Nah, bayangkan Pak, kalau 190 itu 2 abad. Indonesia saja merdeka baru 70 tahun lebih. Nah banyak yang tidak dapat Indonesia merdeka. Tidak ketemu Belanda. Banyak. Makanya nanti di sini kita akan tahu bagaimana modelnya nih. Kemudian, apa nanti dampaknya ke sini? Imam Bukhari, Imam Muslim itu periwayat hadis. Tapi bukan mujtahid. Tidak berfatwa. Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak berfatwa. Hanya mengumpul hadis. Makanya disebut muhandisin. Karena dia periwayat hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Itu 7.000-an. Imam Muslim itu 9.000-an. Nah orang baru bisa berfatwa kalau tahu menguasai 500.000 hadis Nabi. Jadi kalau ada ustaz naik ceramah di mimbar mengatakan, menurut saya, berarti dia sudah hafal 500.000 hadis Nabi. Itu harus ditahu dulu. Itu syarat fatwa itu. Ini baru tahu hadis. 500.000 hadis Nabi dia kuasai, baru dia tahu, baru bisa berfatwa. Hafal Quran, tahu makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, baru bisa berfatwa. Nah, sekarang banyak orang beda Pak. Baru 3 hadis, langsung dibilang, menurut saya, wah ini yang mestir agama. Itu fatal. Jadi saya itu kalau ceramah Pak,
tidak pernah mengatakan menurut saya. Enggak, saya bilang menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i hafal kurang lebih 500.000 hadis Nabi. Bahkan ada ulama mengatakan dia menghafal kurang lebih 800.000 hadis Nabi. Nah, itu hafal Quran 1 tahun saja ngaji sudah hafal Quran 30 juz. Ada gak anak kita mengaji Pak 1 tahun sudah hafal Quran? Imam Syafi'i baca kitabnya Imam Malik, kitab hadisnya Imam Malik Al-Muwatta. Itu 40 tahun Imam Malik menulis kitab Muwatta, 40 tahun dia tulis. Jadi dia kumpul hadis dia tulis, 40 tahun lamanya. Kemudian dia tidak bisa hafal karena banyak sekali. Berapa hadisnya? Kurang lebih 8.000 hadis. Imam Syafi'i baca itu kitab cuma 9 hari dia sudah hafal. Karena Imam Syafi'i itu kalau membaca Pak, dia buka kitab begini, dia ambil kertas atau kain, dia tutup di sebelah ini. Ya kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau matanya menyeberang ke kiri, dia lihat, dia hafal juga itu. Makanya dia tutup. Karena otaknya men-scan. Pernah Imam Syafi'i itu sholat sunat taubat, itu 80 rakaat. Dalam riwayat, dalam risalah itu, 80 rakaat. Kenapa? Dia baca itu 3 kali, dia tidak hafal. Sudah 3 kali dia ulang, dia tidak hafal. Dia mengatakan, saya punya dosa. Dia pergi sholat taubat 80 rakaat. Baru kembali baca, baru dia hafal. Kita Pak, baca 40 kali belum hafal. Hafal hari ini, hilang besok. Wah, ini begitu. Ini kan fatal ini. Ini. Itu Imam Syafi'i. Sehingga ketika Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i tidak ketemu Pak dengan Imam Abu Hanifah. Karena kenapa? Tahun lahirnya Imam Syafi'i bersamaan tahun matinya, meninggalnya Imam Abu Hanifah. Makanya dia pengganti pelanjut itu. Makanya ada resep ulama. Kalau ada anak lahir pas ketika ulama itu meninggal, maka insya Allah itu ada isyarat bisa dia jadi ulama. Jadi kalau bikin anak Pak berdoa, mudah-mudahan lahir si anu mati. Jadi anakku jadi penerus ini. Itu anunya. Makanya tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah itu tahun lahirnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i tidak belajar sama Abu Hanifah, tapi belajar sama Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah di Irak. Abu Yusuf ini adalah tangan kanannya, penulis kitabnya, kemudian pendamping pembaca kitabnya Imam Abu Hanifah. Itulah yang menyebabkan semua pendapatnya Abu Hanifah dikuasai. Di situ Imam Syafi'i belajar. Selesai belajar di situ, ke Imam Malik ke Madinah belajar lagi. Sehingga 2 gurunya. Makanya waktunya belajar sama Abu Hanifah ada pendapatnya lain-lain. Tapi ketika belajar Imam Malik, berubah lagi pendapatnya. Makanya Imam Syafi'i disebut qaulun qadim dan qaulun jadid. Angka pendapat Makdiolo, angka Imonri. Berubah pendapatnya. Jadi ustaz juga biasa begitu Pak. Tahun ini datang ceramah, tidak boleh begini. Sekalinya tahun depannya datang, bilang, boleh. Jemaah bilang, apa ini ustaz kayak amnesia? Tidak, ada lagi kitab dia baca, dapat, oh boleh. Sehingga dia berubah. Makanya ustaz kalau mau aman, jangan katakan tidak ada hadisnya. Katakan saja, saya belum dapatkan dalilnya. Itu lebih aman. Kalau mengatakan tidak ada hadisnya, sekalinya didapat, dia bilang, kalau saya bilang ada, bilang jamaah, pembohong ini Pak Ustaz. Jadi caranya kadang mengelabui, ada hadisnya, oh iya, hadis lemah. Selesai. Itu begitu. Ada yang begitu Pak. Makanya jadi penceramah itu susah. Seperti saya ini Pak, makanya orang yang banyak bicara itu biasa susah hisapnya, lebih banyak peluangnya masuk neraka. Yang banyak bicara itu, yang diam kayak jamaah ini Pak, yang peluangnya masuk surga besar. Karena tidak banyak ditanya. Karena diam saja. Itu. Cuma saya kalau datang di sini diam saja, jamaah juga marah. Kalau itu. Hanya saya dipanggil untuk ngomong begini, ngomel itu, astagfirullah. Saya mengatakan, kadang-kala kita juga penceramah itu lebih sombong daripada jamaah. Mengatakan tahu ini, tapi dia tidak lakukan. Itu juga fatal itu. Ya, jadi ini ujian Pak. Jadi saya itu kalau jadi penceramah agak berat. Sebenarnya lebih senangnya duduk. Mendengarkan ulama-ulama kita ceramah. Itu. Jadi makanya nanti kalau ada pendapat saya, kan ada guru tak sebelumnya, Ustaz Samrullah Amri.
Itu luar biasa beliau. Kemudian Dr. Irman itu sudah. Jadi sudah ada penceramah sebelumnya. Nanti itu dokter itu Pak, dokter dua-dua itu. Saya ini baru esos lagi. SOS. Iya, itu SOS kan pembersih lantai. Itu, ya temannya super pel. Itu aja itu. Jadi ini makanya saya bilang kalau ada nanti pendapat saya bertentangan berbeda dengan pendapatnya guru tak silahkan tanyakan. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Jadi nanti saya akan cari dalilnya di mana. Tapi bisa juga karena perbedaan memang fikih ulama. Ini penting saya sampaikan supaya jangan menghukumi ustaz. Dia bilang mana ustaz pembohong ini. Karena begitu jemaah Pak. Langsung dia bilang mana yang bohong, mana yang benar. Karena padahal itu dua-duanya boleh. Kemudian ini yang nanti berbeda. Jadi ulama, ini yang pokoknya Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim itu fikihnya bermazhab Syafi'i. Imam Muslim dengan Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, itu semua fikihnya fikih Syafi'i. Kenapa dia lari ke fikih Syafi'i padahal dia meriwayatkan hadis? Dia mengatakan apa? Saya tidak berani mengambil fatwa karena hanya saya mengumpulkan hadis. Nah, maka sungguh sangat keliru kalau ada orang sekarang mengatakan tidak usah ikuti mantas Syafi'i, pakai saja Bukhari Muslim. Itu orang stres itu. Coba pikir. Masuk akal ke itu? Jangan ikuti Imam Syafi'i, ikuti saja Bukhari Muslim. Padahal Bukhari Muslim bermazhab Syafi'i. Begitu. Coba ini yang karena orang tidak tahu sejarah. Dia tidak tahu sejarahnya, mana duluan, mana dia belajar. Ini kan tidak tahu. Kemudian pendapat ulama fikih berbeda-beda. Pendapat ulama akidah berbeda-beda. Nanti kan begini, itu kayak Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Allah itu ada di atas, di langit. Sepertiga malam dia turun ke bumi. Kalau pakai akal biasa, menghadap Allah itu di langit. Kemudian kalau sepertiga malam turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi berarti langit kosong. Coba. Itu kan kalau mau pakai akal pendek. Sama begini Pak. Kalau sholat, menghadap ke kiblat itu, apa itu syarat atau rukun? Rukunnya. Kalau sholat harus menghadap ke kiblat atau tidak? Harus. Kalau ada orang sholat tidak menghadap ke kiblat, sah atau batal? Kecuali kan dia tidak tahu. Tahu maksud saya ini. Dia tahu apa batal atau tidak? Batal. Ulama mengatakan kalau menghadap ke kiblat itu sah sholat, tapi kalau tidak menghadap ke kiblat, sholat batal. Nah itu kalau sholat kan biasa tidak menghadap ke kiblat. Kenapa bisa? Coba sujud. Menghadap ke mana? Ke tanah atau? Bukan ke kiblat. Makanya kalau fikih itu begitu Pak. Itu yang dianukan. Makanya ulama itu berdiri itu baru menghadap ke kiblat. Kalau sujud itu menghadap ke tanah. Kan begitu. Dari situ ulama mengatakan, oh ketika berarti itu menghadap ke sini, tidak salah masalah hukumnya. Sama aja dengan ini. Makanya ada orang itu Pak, kalau sudah sholat Jumat, dia sholat duhur. Ada kan itu? Selesai sholat Jumat, dia sholat duhur 4 rakaat. Kenapa? Dia mengatakan bahwa sholat Jumat tidak menggantikan sholat duhur. Karena sholat Jumat boleh tidak dikerjakan, kalau sholat duhur mutlak dilakukan. Alasannya apa? Kalau orang sakit, Pak, boleh tidak sholat Jumat. Tidak wajib. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Hujan keras, tidak wajib sholat Jumat. Berarti kalau ada sesuatu boleh tidak dikerjakan, dia tidak wajib. Dia cuma sunnah. Itu alasannya sehingga dia sholat duhur. Karena bukan pengganti. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i. Tidak. Nabi kalau sudah sholat Jumat, tidak lagi sholat duhur. Berarti itu pengganti. Nah, yang mana mau diikuti. Tidak usah salahkan Pak. Kan berdebat itu. Kalau itu juga dipakai, salah. Dia mengatakan khutbahnya harus bahasa Arab. Karena khutbah itu kan 2 rakaat. Kalau kau bahasa Bugis, bahasa Indonesia, berarti kau sholat pakai bahasa Bugis. Tidak salah gitu. Kan itu alasannya. Tapi kalau mau dipakai, Pak, khutbah pakai bahasa Arab, biar dia pakai bahasa Arab. Tapi kan khatibnya menghadap ke timur, bukan ke barat. Salah juga itu. Begitu. Inilah yang menyebabkan banyak perbedaan-perbedaan. Makanya jangan pusing nanti kalau ada yang saya sampaikan bilang, kenapa berbeda? Itu karena masing-masing punya hadis yang berbeda.
lain dia kaidahnya. Ulama kan juga begitu Pak, kaidahnya lain. Sama juga ulama tasawuf. Kalau kita nanti menyentuh kemaluan tanpa pelapis, bersentuhan kulit suami istri, itu kan batal wudu. Ingat, suami istri itu Pak, sentuhan tanpa pelapis batal wudu. Istri itu bukan muhrim, kalau Syafi'i. Bukan muhrim. Jadi jangan Bapak bilang, istri saya muhrim saya. Oh enggak, kalau Syafi'i bukan. Karena muhrim, mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah istri kan dinikahi, digauli itu. Makanya dia bukan muhrim. Kalau Syafi'i itu alasannya. Nah, jadi kalau Bapak sentuh istrinya tanpa pelapis, batal wudu. Kalau menurut Syafi'i. Karena istri bukan muhrim. Tapi Aisyah kan mengatakan tidak. Nabi pernah berwudu, kemudian mau pergi sholat, dia singgah mencium istrinya, kemudian pergi sholat, tidak berwudu lagi, berarti tidak apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan, apanya yang dia cium? Kalau kepalanya kan ada jilbabnya, kan ada pelapis. Bilang lagi Aisyah, tidak, pernah saya tidur bersama Nabi, tengah malam saya bangun, saya cari Nabi, kan tidak ada lampu. Saya cari Nabi, cari, tidak dapat. Saya pokoknya cari. Saya pegang kakinya Nabi, saya ikuti. Ternyata Nabi sujud. Seandainya batal wudunya kalau istri sentuh suaminya, maka Nabi berhenti sholat. Imam Syafi'i mengatakan, apakah Nabi sholat? Cuma dia sujud itu. Tidak semua orang sujud itu sholat. Jadi makanya beda tuh. Jadi berdebat memang itu Pak. Tidak ada selesainya kalau kita melki mapangewa si geta uralo bawami. Kan begitu. Makanya saya sampaikan pokoknya kalau ada pendapat silakan pilih mana kita mau pakai. Semua pakai dalil Pak. Semua pakai hadis. Cuma ada nanti karena dia tidak temukan hadisnya. Seperti Abu Hanifah. Wudu sholat maghrib tidak boleh dipakai sholat isya. Wudunya sholat duhur tidak boleh dipakai sholat asar. Jadi kalau Bapak sudah wudu sholat maghrib, nah masuk isya pergi lagi berwudu. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Kalau sudah sholat mau mengaji, pergi lagi berwudu. Tidak boleh wudunya sholat dipakai mengaji. Itu Imam Abu Hanifah. Kenapa? Dia tidak temukan hadisnya Aisyah yang mengatakan Nabi sering wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Nah, bahkan saya dapat pendapat di Risalah Pak, ini yang agak berat ini. Imam Ahmad bin Hambali itu 30 tahun wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Tidak pernah tidur satu malam pun dalam 30 tahun itu. Hanya mengkaji agama. Bayangkan itu. 30 tahun. Wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Itu ulama. Makanya Ahmad bin Hanbal itu menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari semalam. 1 kali di luar sholat, 1 kali di dalam sholat. Adakah orang di Timika ini Pak hatam 2 kali Qurannya sehari semalam? Ada. Sholat sunnah dia hatamkan 1 kali. Di luar sholat dia hatamkan 1 kali. Di 2 kali hatam Qurannya. Berarti kalau 1 bulan 60 kali hatam Quran. Kalau kita bisa Pak, bahkan 100 kali bisa baca surah Al-Ikhlas. Itu aja. Itu. Ini. Nah, kemudian saya kembali. Saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan menurut saya, karena saya ini Pak kayak pelayan saja. Jadi saya cari pendapatnya ulama, baru saya sampaikan ke kita. Jadi kayak pelayan. Bapak sering masuk warkop, di warung kopi itu kan ada pelayan, pengantar teh, pengantar kopi, pengantar masakan. Itu tugas saya. Pengantar masakan. Jadi pengantar, makanya dai itu sebenarnya hanya pengantar. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i yang saya dapat itu saya sampaikan ke Bapak. Begitu aja. Jadi saya ini pengantar. Jadi nanti kalau di hari kemudian saya dimarahi sama malaikat, kenapa pakai ini? Saya langsung bilang, itu Imam Syafi'i bilang, pergi tanya sana. Saya selamat. Nah begitu. Makanya kalau ada pencerama mengatakan menurut saya, dia yang paling lama dihisap Pak. Ditunggu dulu ditanya, dari mana kau ambil dasar? Kenapa kau bilang menurut saya? Itu orang ikuti. Nah, itu. Makanya saya lebih aman. Kalau nanti ditanya, kenapa kau bilang begini? Oh iya, Imam Syafi'i bilang, pergi tanya sana. Jangan tanya saya. Itu dia yang bilang. Selesai. Makanya kita penceramah hanya pengantar. Nah, itu makanya kalau ada nanti pendapat yang saya sampaikan Pak Bapak tidak sepakat, tanya Imam Syafi'i nanti. Itu kuncinya. Kan begitu aja. Supaya kita bisa masing-masing. Karena tidak berhak, saya belum berhak Pak. Yang boleh itu menfatwa itu kan tahu hadis, Al-Quran, fikih, usul fikih.
Itu tahu betul. Tafsirkan Al-Quran. Ma'ani dan balaghah harus dia tahu. Sekarang Pak, bahasa Arab saja tidak beres. Apalagi hafal Quran, sudah. Tidak bisa. Tidak sama imam kita, dia hafal Quran enak. Kalau disuruh cari mana ayat ini, langsung dia bilang, di sini. Kalau saya bilang mana ayat ini, baru buka. Tanya dulu staf Google. Di mana ini? Karena tidak hafal. Nah, itu beratnya dalam agama. Makanya tidak sembarang. Kemudian, ada ilmu ini yang saya ingin sampaikan. Ini diambil Pak. Ini istilahnya saya sering mengatakan harus punya modal. Kalau Bapak tidak catat tidak apa-apa, tapi simpan di memori. Jangan sampai terhapus. Itu. Ya. Simpan saja di memori. Saya ingin kasih tahu begini. Dalam Islam ini ada amalan yang sangat singkat, pendek sekali. Tapi itu kalau pahalanya ditimbang, kata Nabi, orang zikir setengah hari, mulai dari sudah subuh dia zikir sampai menjelang duhur, itu kalau dikali 10 kali lipat, itu zikirnya mulai dari pagi sampai menjelang duhur, itu masih lebih rendah nilainya daripada zikir ketika ini dibaca 3 kali. Makanya Bapak hafal ini. Ini zikirnya orang sibuk, yang selalu kejar penjual, pembeli. Karena ada orang begitu Pak. Selesai Assalamualaikum, langsung lompat keluar. Iqamat orang baru masuk. Selesai salam imam langsung lompat keluar. Bahkan ada yang lebih parah, menghadap keluar memang sandalnya. Itu. Jadi dia bilang tinggal pasang kaki langsung lari. Itu kan ada, tapi tidak ada di sini kan tidak ada. Cuma di sana banyak itu. Tidak ada di sini. Nah, ini penting. Jadi saya ada sedikit pendek sekali Pak. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsy wa midada kalimat. Sudah hafal? Tapi tidak apa-apa. Jadi saya ulang. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wasinata arsy wa midada kalimat. Belum dihafal? Satu kali lagi. Kalau tidak hafal sholat sunat taubat 80 rakaat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wasinata arsy wa midada kalimati. Siapa yang membaca 3 kali kata Rasulullah, itu zikir setengah hari itu kalau dikalikan 10 kali lipat, itu masih lebih berat 10 kali lipat dibanding yang dibaca setengah hari itu. Inilah zikir yang paling bagus dibaca kalau kita sibuk sekali. Nah, misalnya ada kegiatan mendesak, baca itu. Makanya dianjurkan baca 3 kali. Kalau Bapak biasa nonton potongan videonya Gus Baha Nurdin Nur Salim, Gus Baha itu biasa selalu itu mengawali dengan zikir itu. Kalau kita sudah baca itu 3 kali, Pak, Bapak sudah untung sekali. Makanya biasa saya baca itu kalau subuh. Nah, kenapa? Kalau itu 3 kali Bapak ikuti saja dalam hati, itu sudah hampir sama dengan setengah hari Bapak berzikir. Nah, ini untuk zikirnya orang sibuk Pak. Lalu dalek. Yang tidak bisa lama duduk di masjid. Karena memang itu Pak, iblis itu 9 anaknya. 9 anaknya. Anak pertamanya itu diutus ke orang yang berjamaah. Jadi kalau ada orang nanti ikamat orang baru masuk, selesai salam langsung lompat keluar, oh itu anak pertamanya iblis itu. Nah, itu. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Artinya anak pertamanya iblis yang mempengaruhi dia supaya tidak tinggal lama duduk di dalam masjid. Itu makanya di masjid itu tempat yang istimewa Pak. Makanya kalau kita masuk itu kan Allahumma ftahli abwaba. Dia bukan babun tapi abwaba. Karena banyak pintu ampunan ada di sini. Pintu rezeki ada di sini. Pintu rahmat ada di sini. Pintu maghfirah ada di sini. Jadi kalau Bapak punya masalah datang ke sini, ke masjid, sujud. Tempat yang terbaik untuk memohon. Makanya ketika kita masuk dibaca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, minta rezeki yang lebih.
Bukan rezeki yang cukup, rezeki yang lebih. Nah, dihafal gitu toh? Hah? Jadi tidak baca itu kalau masuk. La haula wala quwata illa billah. Baca itu. Bilang, tidak kuhafal Ustaz. Kalau tidak hafal, pakai yang paling pendek. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, keluar, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih tidak hafal itu mati saja. Tidak ada lagi gunanya hidup ini. Iya. Makanya ada namanya doa khusus, ada doa umum. Kalau doa khusus, ini doa khusus, itu istilahnya dihafal memang doanya. Kayak mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Itu doa khusus. Tapi kalau tidak dihafal, pakai saja doa umum. Mau tidur, bismillah. Bangun, alhamdulillah. Itu aja. Itu kebagian tidak hafal. Daripada tidak ada. Kan ada orang tidur saja itu. Padahal doa tidur itu kan banyak Pak. Berwudu dulu. Baca Fatihah 4 kali. Baca doa dulu, tidur dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Al-Kafirun 1 kali. Kemudian ayat kursi 1 kali. Ayat suratul Baqarah 1 ayat pertama sampai kelima dibaca 1 kali. Laqad ja'akum dibaca 3 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. La ilaha illallah dibaca 100 kali. Alhaakumut takasur. Kenapa? Jadi kalau mau tidur baca apa? Bismillah. Wah, itu doa minimalis itu. Waduh. Kenapa dibaca 4 kali, Pak? Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur, sama dengan bersedekah, itu 400 dirham. Al-Ikhlas 3 kali, hatam Quran 1 kali. Bahkan itu ditiupkan, kemudian diusapkan ke badan. Itu mandi ayat namanya. Baca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu patumuin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup ujung kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya 10 tangan, 10 kaki, 1 di pusar. Orang yang mengamalkan itu tidak akan naik pencuri di rumahnya pada malam itu. Tidak akan kecurian. Yang kedua, tidak akan kebakaran di rumahnya. Yang ketiga, tidak akan kena jin, gangguan jin, dan juga tidak akan kena ilmu hitam atau santet. Itu di Patrumuin itu, Pak. Dan tidak akan kebanjiran rumahnya, kecuali dia bikin rumah di sungai. Itu masalah itu. Jangan bilang, iya, ini kan kalau dia bikin rumah di sungai, ini sudah masuk waktu suruk ya Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi insya Allah besok kita sebentar duhur lagi ya. Karena ternyata ceramah di sini Pak, ini parah ini, karena ternyata 4 waktu ini pembunuhan sebenarnya ini. Tapi tidak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan ada hikmah bisa kita dapat menimba ilmu, manfaatkan di bulan Ramadan. Saya harus banyak belajar, banyak menimba ilmu, karena saya juga mengambil ilmu dari beberapa jamaah. Sering bertanya, oh ternyata hukumnya begini. Saya sering itu. Ketika ada yang tanya, saya tidak tahu, saya buka kitab, saya buka, oh mana-mana dalilnya. Itu yang membuat kami belajar. Nah, itu. Jadi kalau ada ustaz sudah berhenti belajar, Pak, cuma 1 gurunya, itu fatal itu. Iya, fatal itu. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan ilmu. Itu yang bahaya. Itu harus. Sama seperti penghafal, harus mengambil sanad. Tidak sembarang. Beliau ini punya hafalan, ya bersanad. Kemarin kami di Sorong ketemu dengan beberapa penghafal. Jangan sembarang penghafal Quran, Pak. Ada penghafal Quran itu tidak punya syarat hafalan. Harus bersambung musalsal itu sampai ke Rasulullah. Itu bersanad itu. Beda memang kalau hafalan bersanad. Itu kayak dari dalam keluar. Ada kan yang bagus lagunya, goyang-goyang, kepalanya begini kayak lagu dandut. Tapi tidak. Itu kan yang fatal. Makanya Al-Quran ini harus memang diambil secara musalsalah. Tidak sembarang. Kami juga ini kalau sekarang kan enak sekali orang Pak. Kalau mau belajar langsung tanya Ustaz Google. Muncul semua. Nah, ini kadang-kala hilang berkah ilmu. Pindah ilmunya, tidak pindah akhlaknya. Sama aja dengan mengaji, Pak. Kalau saja jangan pakai HP. Di Ramadan ini jangan pakai HP lah kalau mengaji. Ambil Al-Quran, Pak. Pakai itu Al-Quran yang ada di masjid. Kenapa? Susahnya kalau pakai HP, Pak. Biasa dibuka aplikasinya. Kita mau mengaji, ada iklannya. Perempuan pakai celana pendek lewat. Ini baru mau mengaji, Pak. Kadang. Dan ingat,
HP itu bukan Al-Quran. Walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Quran. Karena menyentuh Al-Quran, kata Nabi, memegang saja itu sudah 2000 pahalanya. Belum dibaca. Tapi jangan disentuh saja begini baru pulang. Ya, memegang itu sudah 2000. Kalau HP itu kan tidak. Makanya HP itu belum dihukumi Al-Quran. Walaupun ada program Al-Quran di dalamnya. Tapi tetap ayat-ayatnya adalah Quran yang ada di dalam. Tapi dia bukan Al-Quran. Kalau kita mengatakan HP adalah Al-Quran, maka tidak boleh masuk WC. Kalau bapak masuk WC, simpan di luar. Tapi insya Allah kalau keluar sudah hilang. Itu makanya, itu tidak. Itu kan fatal itu. Makanya kan ada mengatakan, file Al-Quran. File Al-Quran itu file Al-Quran, Pak. Ulama mengatakan, fatwa tidak. Kalau file Al-Quran adalah Al-Quran, berarti penghafal juga tidak boleh masuk WC. Karena di otaknya itu juga file. Maka tersiksa lah dia, keluar kepalanya begini, baru badannya di dalam. Itu kan jadi masalah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.